Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Repi Production dengan tema Back to School. Oke, bersama dengan gue Dandi Angga Saputra. Nah, kali ini gue bersama seseorang yang kita akan kulik pribadinya, yaitu di sebelah gue ada Salsa. Halo Salsa. Nah, Salsa ini masih sekolah ya? Iya, masih sekolah. Masih sekolah. Sekolahnya di mana, Sa? Di SMK Negeri 6 Kota Bekasi. SMK 6 di Kota Bekasi itu di ini ya, Jatimulya ya? Bukan, di mana? Wisma. Wisma Jaya? Iya. Oh iya benar, di Wisma Jaya. Oke. Kalau tinggal di mana, Tak? Tinggal di Jalan Agus Salim, Ganda Agung, tepatnya. Ganda Agung. Iya. Oh, berarti jarak dari sekolah ke rumah lumayan lah, berapa menit ya? Kayak 10 menit ya? 10 menit. Oke, Sa. Sekarang berarti kelas berapa, Sa? Kelas 3. Kelas 3? Iya. Kelas 3 SMK ya. Nah, Sa, untuk sekarang kan karena ada apa ya? Ada wabah Covid ini, gimana sih menurut Salsa ini mengganggu aktivitas belajar nggak sih? Dan apa yang Salsa lakukan di rumah nih selama wabah Covid ini terjadi di Indonesia sih, Sa? Paling kalau di rumah kan lagi belajar kayak gini dari di rumah, paling kayak ngerjain tugas gitu. Biasa-biasa sehari-hari gitu juga bersih-bersih gitu. Oh, bantuin orang tua. Iya, lah bantuin di orang rumah tua ya. Selain itu kan ada kegiatan yang mungkin atau yang apa yang bisa buat cari ide kreatif lain, mungkin kayak misalnya cari wawasan untuk baca apa ngulik-ngulik buku-buku yang mungkin Salsa sebelumnya pernah baca gitu. Ini sih lagi apa sih baca-baca kayak novel-novel gitu aja di rumah. Sama buku-buku paket yang udah baru dikirimin dari sekolah gitu. Oh, udah turun lagi gitu. Iya, udah ada lagi. Buku paket yang Iya. baru dari sekolah. Oke. Sekarang berarti 3 tahun di sekolah SMK Negeri 6 Kota Bekasi. Nah, apa alasan Salsa masuk ke SMK 6 Negeri Kota Bekasi? Ya pertama soalnya kan negeri ya. Terus kedua itu tahu dari teman-teman juga, nggak terlalu jauh juga dari rumah gitu. Terus habis itu teman-teman juga yang dari SMP masuknya juga pada ke situ. Jadinya kayak ikut aja lah gitu. Sebelumnya SMP di mana? SMP-nya SMP Islam Nurul Hidayah. Itu dekat juga dari rumah. Deket juga. Berarti cari alternatif juga yang bisa ya tidak terlalu jauh lah dari rumah lah gitu ya. Nah, untuk perjuangan masuk SMK negeri, biasanya kan kalau masuk SMK negeri itu kan penuh banget ya perjuangan lah, butuh kayak kita harus benar-benar pilih-pilih juga kan dari pihak sekolahnya juga kan untuk menerima kita, kan nggak sembarangan kalau SMK negeri biasanya. Nah, itu ada nggak sih hal-hal yang kamu nggak lupain di saat pas mau masuk ke SMK negeri ini? Iya sih, pas seleksinya gitu kayak di ini dulu dites penglihatannya, warna-warna gitu, terus dites kita penampilan kita kayak mana gitu. Soalnya di situ juga negeri itu ketat gitu, lumayan ketat. Iya, harus pakai ciput gitu-gitu deh pokoknya. Nggak boleh diwarnai rambutnya kayak gitu. Berarti memang sedikit memang apa ya SOP lah kalau ibaratkan itu, benar-benar harus SOP. Dan di situ apakah Salsa memang sudah terbiasa di sehari-hari di rumah memang SOP, atau memang ada sedikit harus terbiasa dengan peraturan yang di sekolah negeri ini? Iya, harus terbiasa sih, soalnya kalau misalnya nggak kayak gitu nanti kita ditegur gitu kalau misalnya dilihat sama gurunya gitu. Jadi harus terbiasain aja. Berarti harus terbiasa lah ya, karena memang kita ini memang harus mengikuti lingkungan sih. Kalau ibaratkan itu kita harus membiasakan diri supaya lingkungan kita ini berbaur sama diri kita ini benar-benar klop gitu. Jadi kita udah terbiasa lah sama, apalagi di SMK negeri ini kan memang benar-benar peraturan ketat gitu kan, mau nggak mau kita harus ikutin ya, kalau nggak kita bisa kena sanksi dari sekolah tersebut. Oke, Sa. Di sekolah ikut ekstrakurikuler nggak? Ikut. Soalnya itu juga wajib. Oh, harus wajib. Iya. Setiap siswa wajib harus ikut Iya, harus ikut. eskul.
ikut ekskul apa sih kalau boleh tahu? Ekskul Paskibra. Paskibra. Iya. Itu dari kelas 1 atau pas kelas 2 baru masuk? Sebenarnya pas masuk itu kelas 10 sama 11 itu ngambilnya itu dance sama English Club. Terus habis itu karena ada itu nggak kayak bagaimana gitu, pokoknya ada masalah gitu. Terus habisnya jadi pindah ke Paskibra, soalnya waktu pas kelas 11 itu kayak dicari buat PPI gitu di alun-alun Bekasi. Jadi kayak niat pengen mau gitu ngikut Paskibra gitu. Sebelumnya juga mengikuti ekstrakurikuler Yang lain seperti English Club sama dance. Itu berarti pas masuk ke Paskibra memang harus wajib mengundurkan diri dari kedua ekskul itu, atau memang dari Sasanya yang mau mengundurkan diri? Iya, sebenarnya emang akunya yang pengen mundurin diri sih, soalnya yang gak enak aja gitu sama dance, kan dance harus nggak boleh pakai kerudung katanya. Nah aku soalnya gak enak kalau ini hijabnya dibuka gitu, nggak udah terbiasa pakai hijab soalnya. Berarti sesudah masuk ekstrakurikuler dance ini berjalan, atau sebelum mau masuk ada peraturan buka hijab kan? Iya. Berarti udah berjalan atau sebelum masuk dance? Udah berjalan sih, soalnya aku waktu itu udah ngikut latihan gitu setiap satu. Iya. Enggak. Terus pas demos itu baru dikasih tahu katanya nggak pakai kerudung, ya udah aku jadinya nggak mau. Oke, berarti sekarang ekstrakurikulernya itu Paskibra. Nah, di Paskibra ini kan biasanya kan banyak tuh sering lomba-lomba Paskibra, apalagi kayak di kota tuh paling banyak tuh Paskibra. Nah, pernah kalau SMK Negeri 6 Kota Bekasi ini pernah ngikuti kejuaraan apa aja sih untuk Paskibranya nih? Paling LKBBT ya. Soalnya aku juga masuk Paskibra juga baru-baru gitu. Jadi belum terlalu tahu banget seluruh Paskibra itu kayak mana. Masih junior, masih baru-baru gitu. Jadi belum terlalu tahu banget semuanya gitu. Pernah nggak kayak misalnya kalau masuk ekskul Paskibra ini kan kita kan memang harus disiplin, apalagi Paskibra kan udah disiplin kan, apa yang salah sedikit kayak ada kena hukum sanksi gitulah. Pernah nggak sih kena hukuman yang fatal, benar-benar kayak misal apa sih, dan Sasa ulangi terus gitu, kayak misalnya Sasa memang belum terbiasa sama peraturan itu gitu? Belum pernah sih, paling cuman kayak terlambat gitu doang, masuk kelasnya gitu, terlambat ya, terus kayak dihukum di depan gitu. Cuma sekali doang sih, kayak belum pernah, soalnya emang baru banget gitu loh, baru masuk Paskibra. Berarti memang ya belum tapi sama teman-teman sekelompoknya udah akrab. Iya, udah akrab. Soalnya ada juga yang sekelas gitu. Ada juga sekelas. Nah, biasanya nih kalau SMK kan kadang kayak kita yang tadi gue bilang kan berkelompok nih ya kan. Nah, kalau Salsa sendiri nih di sekolah ya, itu punya nggak sih kayak misalnya kalau yang kayak sekolah-sekolah lain tuh pasti kan di setiap sekolah tuh kayaknya ada punya ya geng-gengan kayak gitu, punya geng-gengan. Salsa ada nggak sih geng-gengan kayak gitu? Sebenarnya sih kalau dibilang geng nggak tahu deh, tapi kalau aku sih bilangnya kayak kelompok doang, soalnya sebenarnya sama sekelas itu kayak teman semua. Tapi kan nggak mungkin juga misalkan ke kantin baru masuk kelas, nggak mungkin juga, paling kayak sekelompok gitu. Iya, kayak gitu, sekelompok gitu. Nah, berarti ini termasuknya geng yang kayak ada paling kalau ada kegiatan belajar di luar sekolah aja. Iya, gitu. Tapi di kelas juga kadang-kadang sebaris sebangku kayak gitu. Kalau mau ngerjain tugas kan nggak mungkin juga kita sendiri langsung bisa kan gitu. Paling sebangku gitu, sebaris, biasa kayak gitu. Nah, terus ada nggak temen yang benar-benar akrab di sekolah, yang benar-benar main di luar sekolah pun Salsa main bareng gitu? Ya, ada pastinya. Ada. Iya. Itu sahabat atau apa? Iya, teman sahabat juga ya. Ya, bukan. Bukan. Apa namanya, sama kayak segeng juga, sama sekelompok sama kelas. Nah, itu di luar sekolah pun main? Iya, di sekolah. Itu karena rumahnya dekat atau emang dekat di sekolah gitu? Lumayan sih dekat, tapi nggak jauh-jauh banget juga sih. Oke, terus kayak biasanya nih hal-hal yang disepakati sama kelompok-kelompok kayaknya apa? Sependapat nggak sih dari kelompok yang kamu punya ini? Kan kamu punya yang kamu tadi dibilang ada beberapa kelompok kan? Saya yang kalau misalnya ada tugas atau ini suka berkelompok. Nah, tapi pemikirannya ini kan kita kan kadang suka berbeda-beda kan. Nah, kalau kelompok kamu ini kadang suka
yang suka kelompoknya suka debat kah, atau yang suka sepemahaman, atau yang suka saling apa ya, memberikan ide, atau enggak suka mematahkan ide-ide orang. Misalnya kamu ngasih masukan tiba-tiba itu enggak bagus gitu kan. Ada juga yang kamu ngasih masukan terus dia oke, gue setuju tapi kayaknya gue lebih setuju kayak gini deh gitu. Nah kan ada beberapa tipe yang kayak gitu kan. Kalau teman-teman kamu ini tipenya yang kayak mana? Ya, misalkan ada yang ngasih apa kayak ngasih pendapat gitu. Semuanya sih kalau misalnya pendapatnya emang kita sama-sama semua disetujuin, tapi kadang-kadang juga ada yang nggak kayak gitu, pendapatnya beda-beda. Kayak gitu juga sih, kayak gitu doang. Dari kelompok itu ada nggak sih biasanya ada orang yang paling mempengaruhi kelompok itu gitu. Jadi ketika dia yang ngajak, semua ini jadi oke, ayo gitu. Jadi orang itu termasuk mempengaruhi banget kelompok ini. Jadi ketika nggak ada orang itu, kayaknya kelompok itu tuh bukan kelompok yang biasanya gitu. Ada sih, ada. Tapi kayak misal beberapa orang. Tapi bukan kayak mempengaruhinya, bukan mempengaruhi dalam hal apa sih, kayak seru aja nih anak gitu, seru. Iya, ibaratkan satu anak ini yang bikin suasana seru. Hidup lah di dalam kelompok gitu kan. Nah terus untuk pribadi nih di sekolah dari kelas 1 sampai kelas 3 nih, pernah gak pacaran? Gak pernah kalau pacaran. Kalau suka pernah, suka. Pasti semua orang juga wajar kalau suka mah. Tapi kalau suka paling sama kakak kelas, tapi kakak kelasnya kan udah gak ada. Karena aku udah kelas 3 soalnya. Kakak kelasnya udah lulus. Iya udah lulus. Tapi ya udah lewat gitu. Iya udah gitu doang, cuma suka doang. Pacaran mah nggak pernah. Nggak pernah ngobrol bareng gitu. Nggak pernah, soalnya juga kakak kelasnya aku kan orangnya nggak kayak banyak omong gitu, maksudnya kenal-kenalan itu. Iya gitu. Sekadar ini yang berbahaya sebenarnya. Berarti belum pernah pacaran sama sekali? Belum pernah. Di SMK. Tapi jalan bareng sama temen lah. Kalau temen temen tapi jalan bareng. Iya, iya gitu paling. Biasa kalau temen-temen kan kayak gitu, nongkrong gitu. Berdua. Kadang-kadang kalau berangkatnya berdua, tapi kalau misalnya di sononya pasti banyak yang lain. Iya. Oke. Nah, pernah nggak sih kayak misalnya pastilah setiap murid ini yakin banget namanya dari kelas 1, 2, 3 itu pasti ada titik jenuh. Pernah nggak sih ngerasain hari-hari paling males banget itu buat sekolah itu? Pernah nggak ngerasain nggak? Kayak pernah sih kayaknya. Kalau kayak tugasnya tuh tiba-tiba sehari ini tuh numpuk gitu, banyak banget gitu. Terus guru-gurunya tuh ngasihnya itu sekaligus gitu, misalnya guru yang ini ngasih, itu sih yang bikin kayak pusing, kayak beban gitu deh kalau misalnya tugasnya banyak banget. Terus hari itu juga dikumpulin gitu. Itu berarti niat gak masuk atau masuk tapi leha-leha gitu? Gak pernah sih kalau masuk leha-leha, gak pernah. Soalnya kan ada teman-teman juga gitu ya. Mungkin bikin semangat itu karena teman-teman. Iya. Memang sih kalau di zaman SMK tuh teman-teman itu mempengaruhi banget sih. Apalagi ya walaupun kita kadang gak suka nggak nyangkut pelajarannya ya. Kalau udah sama temen kadang kita membahas hal lain itu jadi ya asik aja gitu, karena memang di SMK itu kadang kita bisa membaca karakter teman-teman kita tuh di SMK. Kalau SMK kan biasanya masih ada yang sebodoh amat lah gitu. Kalau di SMK kan udah dewasa sedikit, jadi kita udah bisa baca karakter teman-teman kita gitu kan. Nah terus ada nggak temen yang salsa kayak gue nggak suka banget nih sama dia nih, gue harus jaga jarak sama dia gitu. Ada nggak? Kalau nggak suka sih ada sih, tapi dikit doang, cuman kayak dia kadang-kadang doang sih kayak perilakunya gitu gak baik gitu, kadang-kadang doang, tapi ntar juga besoknya juga damai lagi gitu, kayak ke jajan bareng ke kantin gitu bareng-bareng lagi gitu. Pernah nggak sih terus jadi kayak misalnya kalau dalam berkelompok tadi itu jadi bahan cengan atau enggak ya yang sering diolok-olok lah gitu, dibully? Kalau dibully sih
Pernah sih pasti satu kelompok juga pernah, dia pernah, pasti nggak ada yang nggak pernah, tapi itu kayak cuman bercandaan doang. Soalnya kalau misalkan diem, kalau sekelompok itu kalau diem doang nggak ngobrol kan nggak asik juga gitu, pasti di kadang-kadang diem-diem misalnya ngatain bapaknya gitu-gitu kan, kayak gitu-gitu. Misalnya bapak lu, Oh dasar iya, bapak lu gini, gitu. Untungnya teman-teman aku nggak sakit hati kalau digitu-gituin, Iya, bercanda doang. memang kita kalau misalnya dalam kelompok itu ya sebenarnya sakit hati itu rentan banget sih sebenarnya, cuman ya namanya mood orang mungkin kan lagi bagus atau enggak kan, itu juga nggak tahu. Nah tapi di Indonesia ini miris banget gitu, banyak banget orang-orang yang korban bully gitu kan, sampai-sampai memang mengganggu mentalnya gitu, mengganggu mentalnya banget, sampai-sampai tuh dia mentalnya benar-benar down, dan ada juga yang sampai bunuh diri, ada juga yang benar-benar udah kayak nggak mau sekolah lagi takut karena dibully gitu kan. Nah pendapat kamu tentang hal itu gimana di Indonesia tuh? Ya sebenarnya ini juga sih sedih juga kalau ngeliat yang kayak gitu-gitu kan. Ini aja sih apa tuh namanya, sesuai sama sifat-sifatnya juga. Kalau misalnya dibilangin juga pasti dia kayak gitu lagi kan. Mungkin kita bilanginnya kayak pelan-pelan gitu, deketin dia pelan-pelan gitu. Gitu aja sih. Dirangkul, diajak gitulah, yang baik gitu. Gitu aja. Jadi kita memang sebagai teman yang tidak membulinya, kita harus merangkul supaya kembalikan mental si korban bully ini gitu. Nah kejadian-kejadian di sekolah di selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai sekarang kelas 3, ada nggak sih kejadian yang paling pernah apa ya mempengaruhi dan masih diingat sampai sekarang gitu? Kejadian apa, entah itu kejadian buruk kan, atau kejadian tentang bahagia lah atau sedih, mungkin ada dari selama 3 tahun ini. Apa tuh namanya, sama temen-temen sih waktu itu, soalnya kan lagi acara gitu di sekolahan, acara kayak nari-nari gitu deh pokoknya. Terus habis itu kelas aku doang yang nggak boleh ngeliat itu yang nari-nari. Ya, jadi kita belajar, yang lain mah pada ngeliat nari-nari, happy-happy gitu lah misalkan. Iya gitu. Terus habis itu cuma kelas aku doang yang belajar. Nah di situ aku sama teman-teman aku yang sekelompok aku itu tadi di luar ngeliatin gitu. Ternyata tuh sebenarnya belajar, terus gurunya masuk kan. Jadi kan kelas aku tuh lorong gitu. Nah lorong itu pas banget di pintu masuknya itu tempat meja guru aku kan. Terus ngeliatin teman-teman aku. Sebenarnya tuh dia kayaknya ngasih tahu gini, masuk ini ada guru gitu kali, bilang kepikirannya. Terus aku sama teman-teman aku itu nggak kayak peduliin guru gitu. Jadi tetap ngeliatin aja gitu, pas udah selesai dia belajar dipanggil tuh sama guru aku, katanya suruh ke ruang BK. Terus dikasih tahu kenapa tadi kamu kayak gini-gini gitu. Pas ujung-ujungnya dikasih kena SP1 aku. Gitu doang sih yang keinget. Gara-gara nggak ada guru tapi iya sebenarnya tuh belajar, gurunya juga udah merhatiin gitu loh. Itu karena ada pentas seni. Iya, cuman kelas aku doang yang belajar. Ya sebenarnya kalau ya namanya anak-anak ya biasanya kan kalau lagi ada acara kayak gitu kan, ya terpancing lah gitu kan, pengen lihat, penasaran gitu, apalagi kan itu acaranya mungkin jarang-jarang ya kan, apalagi yang ada di depan pentas seni itu kan teman-teman kita juga gitu kan. Misalkan ketika lagi ada acara kayak gitu, kitanya di kelas tuh kayaknya memang bete sih. Waktu itu pernah juga kayak gitu, tuh zaman sekolah. Waktu itu pernah lagi ada demo high school itu tuh pertama masuk sekolah itu kelas 1 SMK itu, pertama masuk terus demo high school kan ya, pada demo high school. Ketika memang ada satu guru ini memang suka banget ceramah gitu, orangnya suka banget ceramah. Kalau udah ngomong dia nggak bakal dia sebentar, pasti sejam 2 jam gitu kan. Nah ketika dia masuk, demo school sedang berlangsung. Nah ya udah sampai demo schoolnya kelar, dia masih di dalam kelas masih ngomong aja. Itu memang bete sih, menurut gue juga bete itu. Pasti anak-anak juga ya mau ngejengkel gimana, tapi namanya sama guru gitu kan, gak enak juga. Nah terus pernah nggak sih kalau tadi kan dipanggil ke BP-nya tuh gara-gara mengabaikan guru kan. Nah, ada gak sih hal-hal yang fatal lainnya, kayak misalnya lo pernah bolos sekolah gitu?
Kalau bolos sekolah sih nggak pernah sih ya, mungkin karena cewek kan. Biasanya kalau cewek kan Tapi di jarang. kelas ada cowok berapa orang? Nggak ada. Soalnya kan aku jurusannya perbankan. Perbankan Oh, tuh cewek semua. cewek semua di kelas. Jadi kalau misalnya kan semua, soalnya kelas aku tuh kayak baik-baik semua, kayak bener-bener cewek alim-alim semua deh pokoknya gitu. Nah jadinya kan keikut juga gitu loh. Nggak mungkin juga tiba-tiba cabut gitu. Ya itu terbawa Iya, hubungan sih. iya, Memang kebawa. bagus kalau influence kita bagus, maupun kita misalnya orangnya buruk, tadinya juga kalau kita bergabung sama lingkungan yang bagus, kita bakal terbiasa sama atau ke bawah sama lingkungan yang bagus tersebut. Tapi di sekolah kamu ada nggak yang kamu ketahui orang yang sering bolos atau yang pernah bolos? Di sekolah aku kalau cowok-cowok sih ada sih banyak yang Banyak. Ini jurusan yang cowok-cowok gitu. Biasanya ada sih yang Ada. cabut-cabut gitu. Menurut kamu kalau orang siswa yang cabut-cabut bolos-bolos kayak gitu tuh, menurut kamu kenapa sih? Tanggapan kamu? Itu mungkin karena dia males belajar kali ya di kelas, bosen gitu kan. Biasa kalau cowok mah kan males di kelas gitu ya. Terus habis itu mungkin dia juga emang males dengerin guru-guru kayak itu ngajarin gitu, ceramah gitu. Males sekali dengerinnya. Nggak tahu juga sih aku kalau cowoknya sendiri kayak mana. Iya, padahal kan sebenarnya kalau memang kayak sekarang ya, kayak gue udah nggak sekolah nih karena suka memang kangen aja gitu masa-masa sekolah. Tapi ketika ya ada sedikit penyesalan sih, karena dulu memang sering bikin ulah lah, ya namanya cowok kan pasti pernah bikin ulah, apalagi ya itu sempat bolos-bolos sekolah itu kayaknya nyesal banget gitu. Padahal cuman ya masuk, duduk, dengerin guru, yang mau nulis nggak nulis sebenarnya terserah sih. Kalau jujur waktu itu gue dulu juga orangnya memang jarang nyet ya. Kalau gue kan sebenarnya lebih spesifikasinya lebih ke mengingat apa yang guru ucapkan itu daripada harus ditulis. Jadi tuh satu buku itu gado-gado. Satu buku ini gado-gado. Jadi pelajaran IPA, MTK, semua bahasa Indonesia semua satu buku ini sampai satu buku aja gitu. Karena saking jarang nyatetnya. Tapi ya ketika ulangan pun mengingat apa yang guru ucapkan gitu kan. Mungkin ya ada beberapa anak kan yang mungkin yang memang hobinya mengingat, menghafal gitu kan. Ada juga yang hobinya nulis gitu. Karena kalau gue tipenya orang-orang yang hobinya menghafal gitu. Makanya kadang kalau lagi ada pelajaran-pelajaran yang menghafal tuh sedikit lebih senang lah. Karena memang kalau lebih suka ke praktek sih daripada materi sebenarnya gitu aja. Nah kalau Sasa sendiri, pelajaran apa sih yang paling digemari atau disukai dalam semua pelajaran yang ada di SMK Negeri 6 Kota Bekasi? Ini sih MTK, soalnya MTK tuh gurunya enak. Kalau gurunya enak, terus habis itu ngajarinya juga kayak enak juga, maksudnya masuk otak juga gitu. Tapi setiap naik kelas kan berbeda-beda gitu, gurunya selalu diganti-ganti. Nah pas kelas 3 ini gurunya beda MTK-nya, jadi gak enak ngerjain MTK-nya juga gitu. Berarti guru yang membawa pelajaran tersebut mempengaruhi Iya. Nah Sa, ini pertanyaan berat nih Sa, dan kamu harus jawab. Apa yang harus guru lakukan supaya muridnya itu betah sama pelajaran tersebut? Ayo. Kalau kata aku sih ini coba ibaratkan ini ada guru nih. Kalau Pak Guru nih, coba ini kamu bilang ke Pak Guru cara supaya anak murid itu betah gitu. Gimana? Maksudnya tuh mengungkapkan perasaan kamu aja ketika diajar sama guru tuh harus kayak gimana supaya kamunya betah gitu. Kalau kata aku sih pokoknya kayak temen aja deh, ngasih taunya gitu, masa ngasih belajarnya gitu, penjelasannya kayak temen aja. Jangan terlalu kaku juga. Terus kalau ada yang berisik, masa dibilanginnya kayak pelan-pelan aja gitu loh. Jangan gebrak-gebrak meja gitu. Terus mulutnya jangan gitu-gitu. Biasa kan kalau guru kayak gitu tuh. Maaf. Kayak gitu kan biasanya gitu. Gitu Pak katanya Pak. Ya jadi memang ya gitu sih, setiap sekolah kadang ada guru yang enak, kadang yang kita anggap juga kayak teman sendiri, dan menjelaskannya juga memang asik gitu. Dan gampang masuk ke otak kita gitu kan. Kadang juga ada orang udah menjelaskan dari ujung ke ujung, tapi kayaknya kita susah mencernanya, mungkin kayak cara dia menyampaikannya yang kurang tepat sama kita gitu kan. Tapi memang ya namanya karakter masing-masing sih dari guru ya.
Berarti yang pelajaran yang kamu sukai MTK Iya. karena gurunya. Gurunya. Tapi ketika gurunya ganti udah nggak suka lagi gitu. Gak suka, soalnya juga dia agak itu sih, maksudnya agak kayak ngejelasinnya kurang gitu. Aku nggak Di bisa. sini ada sedikit kelabilan nih. Berarti kamu suka MTK karena gurunya. Iya. Nah, yang benar-benar pelajaran yang kamu gemari, maupun itu gurunya Bahasa Indonesia killer sih. kayak Bahasa atau Indonesia. gurunya bahasa Indonesia. Iya. Kenapa? Mungkin itu bahasa Indonesia gampang kali ya. Soalnya kan kita kalau ngerjain soal-soal apa-apa bener-bener mikir otak sendiri aja, kata misalnya kalimat kita aja sendiri gitu kalau bahasa Indonesia. Terus gurunya juga sih, aku enak juga sama Balik lagi ke gurunya. aku Kalau enak guru Indonesia. sama gurunya. Soalnya gurunya dari kelas 1 sampai kelas 3 sama gurunya kalau bahasa Indonesia. Sama. Wih, walas aku juga soalnya dia. Biasanya kalau emang wali kelas tuh kayak memang udah deket lah, karena Iya. kan kalau ada apa-apa masalah kelas selalu lapornya ke Gurunya ke wali kelas gitu kan. Nah, untuk bahasa Indonesia yang kamu gemari, bahasa Indonesia, pelajaran yang kan ada tuh banyak tuh materi-materi pelajaran Indonesia, yang paling kamu suka itu membahas soal apa sih? Pasti pelajaran Indonesia. Kayak cerita-cerita, pidato kayak gitu-gitu sih. Pidato, berarti kamu Cerpen gitu. seneng ngarang. Gak juga seneng ngarang sih, soalnya emang ini juga seru aja gitu. Enak aja gitu. Indonesia sih yang di pikiran aku sih cuma 5 sih, 5W 1H. Apa? Yang Oh. yang yang 5W 1H itu kan. Kalau itu materi yang awal-awal sih kayak gitu Iya, biasanya. itu ya kan the best itu. Dan Indonesia tuh ya kalau aku sih senangnya cerita juga, karena memang itu kadang kita harus suruh bikin cerita terus kita menjelaskan maju ke depan gitu kan. Apalagi kalau disuruh ngarang-ngarang paling jago. Iya. Soalnya pikir otak sendiri gitu. Iya, itu bangun ide kreatif kita sendiri sih memang. Kalau untuk tadi sudah membahas soal pelajaran yang disukai nih. Untuk pelajaran yang paling gak disukai sekarang? Perbankan sih, yang benar-benar ininya jurusannya. Utamanya. Nah, Iya, kan kamu utamanya. kan jurusannya perbankan. Iya. Soalnya itu Kenapa? kebanyak ngitung-ngitung gitu loh. Kan soalnya itu kayak uang orang lain gitu. Yang ngitung masa aku gitu, aku mikirnya kayak gitu. Soalnya susah banget kalau kayak perbankan, akuntansi, pajak-pajak. Gitu ribet gitu, pusing kayak gitu. Yang jurusannya sih terutama yang pelajaran. Alasan kamu masuk ke perbankan ini yang disuruh orang tua, kan ada juga. Kamu kenapa masuk ini? Disuruh orang tua. Itu sih aku emang Disuruh orang tua. Iya sebenarnya Biar kerja di bank gitu. Iya, soalnya bunda aku pengen kerja di bank, soalnya kan saudaraku kan ada yang di bank kerjanya, jadi mungkin bisa masuk gitu kalau ada saudara gitu, jadinya suruh masuk di perbankan dulu gitu. Sebenarnya aku pengennya DPIB sih, kayak pembangunan gitu, gambar-gambar gitu. Asik, ya, lebih ke Iya, ke arsitek, lah, iya gitu. gitu. Soalnya kan aku sukanya gambar-gambar kayak gitu. Ya kenapa enggak memang sih kita harus nurut sama orang tua, cuman kan kadang kalau sebaiknya gitu kan kita harus mengikuti hati nurani kita gitu, apalagi ada bakat yang kita miliki di dalam jurusan itu, kenapa nggak kamu ambil aja? Sayang banget loh, 3 tahun loh di perbankan, 3 tahun itu. Tapi lama-lama juga, maksudnya kalau masuk ke situ ke perbankan lama-lama jadi ngerti juga sih. Soalnya kan dari awal juga kan dipelajarinnya, jadi ngerti, jadi suka juga, lumayan lah dikit. Lumayan sekali. Iya sedikit. Tapi sebenarnya menurut kamu jurusan ini ngaruh nggak sih untuk SMK nih? Nanti kan biasanya ya kan banyak di luar sini kan kayak dia yang tadinya otomotif tiba-tiba kerjanya di hotel atau enggak di restoran. Dia yang tadinya perhotelan ada yang kerjanya di pabrik, terus ada juga yang kerjanya di otomotif gitu. Sebenarnya menurut kamu tuh ngaruh nggak sih kalau jurusan ini di SMK? Ngaruh juga sih, soalnya kalau di jurusan itu nggak sesuai sama perbankannya gitu, misalnya nggak sesuai sama jurusannya. Soalnya kita di jurusan itu diajarin kayak tentang komputer gitu-gitu, pokoknya semuanya dijelasin. Kan cuma namanya doang gitu, jurusannya doang. Setuju nggak kalau kayak dia susah banget? Iya, susah. Apalagi Lagi kayak gini juga. lagi wabah COVID kayak gini itu susah banget. Dan orang rela kerja apa aja
demi dapat pekerjaan gitu, apa aja lah yang penting bekerja gitu kan. Nah menurut kamu, kalau kita ambil dari logika ini etis nggak sih, maksudnya ya maksudnya kita kan 3 tahun loh mendalami jurusan yang kita pengen gitu kan, tapi ketika keadaan di negara kita seperti ini, kita jadi terpaksa harus, ya memang harus dibebankan ke pribadi masing-masing tuh, ya lo harus lakuin hal apa aja gitu demi dapat pekerjaan gitu. Menurut gue sih ya nggak etis sih, tapi kalau menurut orang lain kan mungkin beda-beda ya. Kalau menurut gue sebenarnya peraturan di pemerintah sebenarnya kan kalau untuk kerjaan kan ya, namanya kalau untuk sebenarnya ke pribadi masing-masing sih, kalau masalah pekerjaan dia mau sesuai jurusan atau enggak, yang penting di dalam sekolah itu dia memang harus mendalami kepribadiannya dia sih, menggali kepribadiannya dia sendiri sih gitu. Yang dibilang tadi, karena lingkungan juga ngaruh kan, ketika dia dapat lingkungan yang tidak baik mungkin dia bisa ikut yang tidak baik, ketika dia dapat syukur-syukur dapat lingkungan yang baik dia jadi ikut yang baik gitu kan. Makanya ketika lulus merasa sia-sia karena memang dia dapat lingkungan yang tidak baik gitu. Nah untuk mengatasi nih ya, mengatasi lingkungan yang gak baik kayak gini, ada beberapa cara yang pernah pemerintah lakuin tuh. Dulu tuh sempet kalau nggak salah tuh kayak membuat apa ya, jadi kalau suatu kelompok itu ya komunitas, sebenarnya kalau dulu tuh komunitas kan sempet viral juga tuh, komunitas yang kayak ya remaja-remaja yang apa ya, kayak sering ngumpulin buku atau apa gitu kan. Itu sebenarnya bagus sih kalau untuk pemerintah. Nah untuk Sasa sendiri nih, kayak misalnya ada nggak ide kreatif atau apa gitu, rencana apa gitu yang buat supaya remaja-remaja di negara kita ini kayak masuk ke lingkungan yang baik gitu? Iya, pertama sih bergaulnya kan pengaruh juga kan sama lingkungan. Terus kedua sih ini mungkin dia harus kalau nyari kerja, misalnya kerjanya kan susah juga nyarinya, mungkin di rumah dulu kayak all-shop gitu online, ngomongin sama teman-teman yang lain kayak gitu. Kita harus ya ide kreatif sendiri lah gitu, kayak jual-jual online. Memang banyak banget sih sekarang jual-jual online yang bukan sifatnya yang bukan makanan juga makanan yang, atau bukan makanan juga banyak, dan yang memang bukan kepribadiannya dia pedagang pun sekarang jadi dagang gitu, karena ada bisnis online ini gitu. Sebenarnya memang udah teknologi kita kan udah pesat berkembang banget kan, makanya anak muda sebenarnya kita harus manfaatin benar-benar gitu kan. Nah untuk kamu sendiri, kamu aktif banget gak untuk di media sosial nih? Enggak sih, gak terlalu aktif, paling kayak WA doang sama teman-teman gitu, kasih tahu tugas-tugas. Iya. Instagram juga sih, tapi kayak nggak terlalu ke Instagram aku. Kalau aku WA biasanya, soalnya nganin tugas-tugas biasanya. Nah menurut kamu, pendapat kamu ya, media sosial di negara kita ini tuh seperti apa sih? Kan banyak tuh sekarang yang viral-viral ya, yang menurut gue sih harusnya ya biasa aja gitu, tiba-tiba jadi viral, padahal banyak anak muda yang lebih berpotensi, yang harusnya bisa lebih viral dari hal yang tidak, yang ya maksud aku hal yang cuma seperti itu gitu loh, harus viral gitu. Nah pendapat kamu, media sosial kita ini di negara kita ini menurut kamu seperti apa sih? Ini nggak tahu juga sih, soalnya disayangin juga sih ya, yang berpotensi gitu, maksudnya yang punya keahlian, yang benar-benar keahlian itu nggak viral gitu. Bingung juga sih, harusnya sih nggak tahu juga sih aku bagaimana itunya nganuin kayak gitu-gitu. Mungkin memang sebenarnya sifat-sifat di negara kita ini bangsanya suka yang memang unik mungkin ya, terus sama yang lebih kebanyakan sih mengikuti sih. Kalau pendapat gue lebih banyak mengikuti. Jadi ketika orang lain lihat itu, dia lihat itu gitu. Jadi bukannya tidak bisa membedakan gitu, bukannya membedakan, tapi malah mengikuti doang gitu. Jadi misalnya orang lain lihat itu, padahal hal itu biasa aja kan, dia lihat
kalau misalnya ada tipe orang yang membedakan kayak misalnya ini bagus ini jelek, pasti dia ketika orang yang ngelihat itu, dia tipe orang yang membedakan ya, ini kayaknya kurang gitu, atau ini malah dia ngelihat yang hal yang lebih bagus gitu. Mungkin kalau bangsa-bangsa di negara kita ini seperti orang yang membeda-bedakan tadi, bukan yang berbeda-bedakan maksudnya membeda-bedakan ya, tapi maksudnya bisa membedakan mana yang lebih layak dan tidak layak gitu untuk dipiralkan gitu kan. Kayak sekarang aja kan anak-anak muda sekarang kan kayak diracun-racunin kata-kata yang memang sehari-hari yang kita omongin itu kayak ngikutin orang gitu kan. Yang sekarang yang lagi viral lah, kayak contohnya kata-kata anjay ini kan gitu kan. Sebenarnya kata anjay ini kan kalau orang yang bisa membedakan dan bisa menafsirkannya dengan benar, kata anjay ini juga kan bisa menjadi bukan hanya kata yang negatif gitu, tergantung yang menafsirkannya aja gitu kan. Kata anjay ini kan juga banyak, kayak misalnya gue ngomong gini, anjay itu keren banget gitu, itu kan menandakan bahwa kita kagum gitu kan, kita kagum bahwa kita melihat sesuatu yang bagus gitu kan. Tapi ketika orang yang menyalahgunakan kata ini dan menafsirkannya dengan hal yang negatif, jadi orang-orang ini beranggapannya kata ini tuh kata yang memang tidak layak gitu sebenarnya. Dan yang paling tidak bisa dipikirkan lagi tuh, ada aja orang yang mau ngurusin hanya hal sepele kata anjay ini gitu, padahal banyak di negara ini tuh yang harus benar-benar dirubah, dibahas gitu. Kenapa cuman kata anjay gitu doang tuh benar-benar diurusin gitu sampai viral. Nah itu yang sebenarnya disayangkan di negara ini tuh, malah membahas yang hal-hal yang harusnya di belakang sana tuh banyak yang harus dibahas lagi, banyak yang dibenahi lagi gitu kan. Kayak yang baru-baru ini kan ada cetusan tuh dari gubernur kita Jawa Barat kan, Ridwan Kamil. Dia kemarin lihat di medsosnya, dia berbicara seperti ini, mohon kepada Direktur Jenderal Perpajakan ya, pajakan, kalau untuk tol tuh marga ini ya, marga jasa. Nah itu dia mohon supaya tuh tidak menaikkan tarif tol kan. Sekarang kan lagi booming banget nih, tarif tol akan naik dan bahkan udah naik kan. Dengan keadaan yang ekonomi sekarang lagi melonjak jauh atau lagi ambles banget gitu lah bisa dibilang di negara ini, tiba-tiba dia naikin harga tarif tol gitu kan. Nah makanya Pak Gubernur kita Pak Ridwan Kamil nih mohon supaya jangan ditaikin dulu, karena memang ekonomi kita nih lagi krisis. Dan ya itulah maksudnya, bahkan orang-orang yang sudah dipercaya oleh pemerintah untuk memegang jabatannya itu tuh kayak tidak bisa berpikir dua kali gitu, kayak yang tadi yang bisa dibilang sama Pak Gubernur kita, yang menaikkan harga tol kan, memang ekonomi kita ini lagi anjlok banget, tapi tiba-tiba dia menaikkan harga tarif tol itu tuh ya memang wajar kalau diprotes sama Pak Ridwan Kamil sih gitu kan. Jadi sayang banget sih untuk Indonesia selalu membahas hal-hal yang tidak penting gitu, padahal di belakang sana tuh banyak banget hal-hal yang harus dibahas lagi, dirubah gitu kan, untuk kebaikan negara kita juga gitu kan. Nah menurut kamu pola pikir yang seperti apa sih yang harus dirubah tuh kepada remaja-remaja bangsa kita ini menurut kamu? Mungkin ininya pola pikir, jangan terlalu mikirnya tuh jangan terlalu main-main gitu loh. Kalau lagi kayak gini kan udah dewasa juga mungkin ya, so pasti mikirnya tuh ke kerjaan gitu, lebih ke ya buat nyari kerja, buat ngebutuhin keluarga gitu. Soalnya kan biasanya anak pertama itu juga ini yang bantu-bantuin orang tua gitu-gitu. Jadi pola pikirnya tuh supaya kerja lebih keras lagi gitu kan, karena memang ada keluarga yang memang harus yang memang menunggu dia bahwa yang bisa dibanggakan gitu, bahwa anaknya memang sudah bisa mencari
rezeki sendiri gitu, tidak membebani orang tuanya lagi gitu kan. Berarti pesan untuk anak muda di Indonesia berpola pikirnya untuk lebih keras lagi dan bekerja gitu kan. Nah oke Sa, kita balik lagi ke ngomongin masalah sekolah. Nah tadi kan itu kan pendapat kamu tentang remaja-remaja tadi di negara kita dan menyayangkan banget gitu kan, remaja kita lebih suka membahas hal-hal yang tidak penting gitu. Nah kalau untuk sekarang kan sekolah ini sedang ditutup, sekolahnya sedang ditutup karena memang wabah COVID yang belum usai juga. Nah mengganggu enggak sih menurut kamu sih, maksudnya dengan pola belajar yang seperti ini efektif atau tidak sih? Sebenarnya sih efektif, tapi tuh kurang kayak seru aja gitu loh, nggak ketemu teman-teman gitu, terus nggak ketemu tatap langsung sama guru gitu. Yang seru-seruan yang di sekolahan sih yang disayangin gitu, cuman kalau di rumah kan cuman ngerjain tugas doang, udah kayak gitu, kirim udah gitu doang. Tapi banyak banget siswa-siswi ini yang melenceng dari apa yang sudah diberikan sama guru-gurunya, misalnya kayak suruh ngerjain tugas di rumah, tapi ya mereka memang mengabaikan, benar-benar mengabaikan. Kalau yang tadi kamu bilang kamu mengabaikan guru sedikit aja di SP1 kalau di sekolah kan, kalau di sini mereka belajar di rumah mengabaikan tugas yang dikasih sama gurunya, mereka ya tidak dapat sanksi apa-apa gitu kan. Malah kadang yang disayangkan banget sih memang apalagi kayak anak SMP SD gitu kan, mungkin kan lagi senang-senangnya bermain, apalagi gadget game di gadget ini sekarang lagi marak-maraknya banget. Bahkan punya saudara juga itu memang dia seharian aja itu di main HP di gadget, itu kadang ya suka bisa merusak generasi kita sih, bangsa kita gitu kan. Memang apalagi ditambah kayak COVID kayak gini, ditambah ya semakin susah juga, kita mau gimana lagi kalau kita buka sekolah memang bisa menambah gejala virus COVID gitu kan. Tapi ketika terus kayak gini, kita bisa bahaya juga sama generasi muda bangsa kita sebenarnya. Nah oke Sa, untuk sekolah kamu nih berarti sekarang kan online nih ya. Nah sekarang masih efektif belajar kan, masih belajar ya. Efektif. Nah kalau untuk ekstrakurikulernya berarti kan udah nggak jalan kan? Iya udah jarang kan. Nah terus untuk melampiaskan kayak kamu kan pas Gibran nih lagi, apalagi baru masuk kan, baru masuk tiba-tiba udah berhenti gara-gara COVID. Nah melampiaskan kegiatan ekstrakurikuler kamu ini apa, dengan cara apa Kak? Kalau aku ngeliatin video-video yang pas kibra kayak gitu, yang dulu kan waktu itu pernah lomba-lomba gitu. Nah ngeliatin videonya gitu, kadang-kadang juga yang di PPI gitu aku liatin gerak-gerakannya kayak mana gitu doang sih. Terus terakhir ini lagi pertemuan Zoom sama kelas yang baru gitu, yang adik kelas yang kelas 10 baru masuk gitu. Berarti nanti tiba-tiba pas masuk masih junior kan? Iya masih. Nanti pas sudah masuk sekolah lagi, kembali normalnya sekolah, tiba-tiba udah senior. Iya. Padahal belum baru beberapa kali latihan ya. Jadi memang mempengaruhi juga gitu kan, karena COVID kayak gini kita juga nggak bisa ngapain lagi gitu. Mau nggak mau kita harus menaati pengaturan pemerintah. Dan kamu sendiri selain ngerjain tugas dari guru yang udah dikasih, kegiatan apa sih yang kamu sering lakukan di rumah selain membantu ibu di rumah? Kalau sekarang sama teman-teman sih, yang teman rumah kan waktu itu aku 17-an jadi panitia. Nah biasanya tuh kalau 17-an tuh selalu bikin laporan LPJ kayak gitu. Terus habis itu sekarang ini lagi nyelesain LPJ doang sih sama teman-teman di rumah gitu lagi kayak. Nah, berarti sekarang itu teman-teman rumah? Iya teman-teman rumah. Berarti udah jarang dong teman-teman di sekolah kan? Iya, Nah coba sekarang sampein sama teman-teman sekolah nih yang lagi nonton, pasti lagi nonton. Teman-teman sekolah di SMK Negeri 6 Kota Bekasi, sampein apa yang mau kamu sampaikan sama teman-teman, khususnya teman kelas kamu? Ya pokoknya kangen banget sih sama semua teman-teman di kelas itu, bercanda bareng, terus habis itu ke kantin bareng, terus habis itu ya bercanda gerombolan kayak gitu. Itu sih yang dikangenin sama teman-teman semuanya gitu.
semoga aja sih pandemi ini cepat selesai gitu biar bisa ketemu lagi gitu. Amin. Amin. Sebut satu nama yang kamu benar-benar kangenin di dalam kelas kamu. Siapa ya? Banyak sih teman-teman aku Sebut satu semuanya nama sih aja. semuanya. Sebut satu namanya. Siapa? Kalau satu doang kan semuanya pada ini. Ya, sebut satu aja yang menurut kamu memang dia tuh suka ada aja kadang kalau kamu lagi apa-apa. Ya sebut satu aja lah, siapa aja. Sabina deh, Sabina. Soalnya dia teman sebangku aku. Kalau kan aku selalu cerita ke dia gitu. Teman curhat lah. Iya, teman curhat. Teman curhat. Ketahuan Sabina teman curhatnya ya. Oke, Sa. Makasih banyak ya, Sa, udah mau mampir ke podcast ini nih. Nah, tadi kita udah cerita seru-seruan tentang kepribadian kamu, tentang di sekolah kamu juga dan kita juga ada sedikit membahas guru-guru ya tadi ya, dan masalah pola pikir anak muda di negara kita ya. Oke, terima kasih banyak, Sa, udah mau mampir, dan semoga wabah COVID ini cepat selesai dan kegiatan belajar di sekolah itu kembali normal lagi. Dan kan memang ya kangen banget gitu kan ketemu teman-teman gitu, pengen belajar sambil berkelompok ya kan. Nah, bener. Udah, oke, sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih banyak, dan oke, itu tadi sedikit kita berbincang-bincang sama Salsa, siswi dari SMK Negeri 61 SMK 6 Kota Bekasi. Oke, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya dengan tema yang sama, Back to School, di channelnya Live Production. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.